Hai learners, kembali lagi di For Your Insight Podcast. Masih bersama saya Okina dan juga Pastor Evelyn. Hai Okina. Halo Pastor Eve. Kita berharap semua pembelajar masih bersemangat dan bergairah ya untuk Yes, yes. terus menggali, untuk menemukan the wonders from the The Word words of of God. God. Yes. Ya, karena banyak sekali misteri-misteri yang akhirnya bisa tersingkap ketika kita semakin berproses dimarinasi. Nah, itu istilah yang pernah kita pakai ya, Pastor. Direndam. Direndam. Marinated. Ya, dimarinasi seperti kita kalau mau manggang barbecue, yeah. daging, mau barbecue Dibumbui. gitu, itu dibumbui dan harus dimarinasi untuk waktu tertentu Iya, mesti supaya meresap. meresap tujuannya, supaya meresap dan akhirnya dari peresapan-peresapan bumbu itu dagingnya lebih berasa. Iya. Jadi setelah sekian episode ya, saya sampai lupa sudah angkanya berapa episode. Kita sudah berjalan sejauh ini dalam pembelajaran kita. Yes, yes. Saya jadi ingat Pastor Eve dalam sebuah kelas kita, kelas kuliah kita ya, kita diberikan pertanyaan, apakah manusia bisa mengenal Allah? Jadi waktu itu kita berproses dengan pertanyaan itu dan memang sebenarnya waktu kita belajar itu adalah salah satu tindakan kita untuk mengenal Allah, untuk mengenal Tuhan. Sekalipun memang kita adalah manusia yang terbatas. Iya. Kita manusia yang terbatas untuk bisa memahami Allah 100%, tapi saya percaya tindakan proaktif kita untuk mau mengenal Allah, untuk mau berkenalan dengan sosok pribadi yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita pakai indera-indera itu tidak bisa terlihat dengan indera-indera secara fisik. Namun pada saat kita berproses mengalami Tuhan, memperoleh pewahyuan, di situ kita mengalami pengenalan akan Tuhan. Now that you talk about pengenalan akan Allah ya, ya betul. Dosen kita pernah bertanya apakah manusia bisa mengenal Allah. Ya, ada satu buku yang bagus sekali. I was reading it di I think di ujung tahun 2021 ya. J.I. Parker, Knowing God. Dan the idea that he presented yang memang waktu itu to such extent saya mulai memahami dan mulai menghidupi, because I was sharing dalam beberapa khotbah saya to know and to be known, yeah. right? And then when I was reading J.I. Parker punya buku itu, J.I. Packer punya buku Knowing God, he presented that idea yang kemudian memperdalam pemahaman saya mengenai to know and to be known. In the context of building relationship ya, waktu kita mau membangun hubungan pertemanan lah, let's say. Dinamika to know and be known ya. Be known artinya mengenal dan dikenal, dikenali gitu ya. Dinamika itu kan perlu ada. Ya. Lalu J.I. Packer, he touched that idea and then he put it in the context of our relationship with God. Dia ambil ide itu dan dia taruh itu di dalam dinamika hubungan kita dengan Tuhan. And then one thing he said like this, to know and be known, kalau kita berangkat dari pemahaman sesama manusia ya, saya dengan kamu nih, saya bisa mengejar atau berupaya untuk mengenal kamu, right? Tapi di dalam pengejaran saya, dalam upaya saya untuk mengenal kamu, saya akan sangat dibatasi dengan seberapa banyak kamu membuka diri dan bersedia untuk dikenal oleh saya. Betul. Right? Betul. That would be the boundaries or that would be the extent in which my pursue akan dibatasi di situ. Jadi kalau kamu tidak membuka dirimu to a degree that you are comfortable with, ya, maka pengejaran saya akan berhenti pada titik-titik yang kamu izinkan saja, right? So in that, J.I. Packer bawa itu dalam relasi kita dengan Tuhan. That kembali kepada pertanyaan teologis tadi ya, apakah manusia bisa mengenal Allah? Waktu itu dosen kita berkata yes and no. Yes meaning bisa. No meaning to what degree? Iya. Ya kan gitu. Artinya if we would spend our whole lifetime
in hot pursuit mengenal Tuhan, can you be able to say pada akhir hidupmu, pada akhir nafasmu, that you finally sudah mengenal Dia? Sulit ya. We can't. Mm-mm. Karena kita ciptaan. Iya, kita Dia ciptaan. adalah Sang Pencipta. Therefore, it takes eternity ya It takes eternity to to get to know, know Him. to get to know God. Right. Mhm. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa Tuhan kita mengizinkan dirinya untuk dikenali oleh kita. He open up Himself. Tidak membatasi. Iya, Dia membuka dirinya. Tapi ya again ya, kita ciptaan yang sedang berupaya mengenali atau berkenalan dengan Sang Pencipta. Kalau tadi saya katakan it take a whole lifetime, ada berbagai sisi kepribadian Tuhan ya, dan the quality of His nature yang untuk mengenali satu sisi it would take some years for you to get to know that. You know, satu sisi it get nggak ada habisnya gitu loh. Makanya saya percaya sih Pastor If, dengan kita belajar firman Tuhan ya, itu tindakan kita untuk rendah hati mau mengenal Tuhan. Iya. Itulah kenapa kita perlu membangun terus sikap mau belajar. Ketika sikap mau belajar itu berhenti, ya memang kita sudah tidak mau lagi mengenal Tuhan jadinya. Iya. Jadi kita mau encourage juga para pembelajar untuk terus menumbuh kembangkan sikap mau belajar untuk mengenal Tuhan, karena betapa besarnya, dalamnya, luasnya ya Pastor, untuk kita bisa mengenal Tuhan. And by the way, bukannya Rasul Paulus yang berkata aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya ya. Iya, di Filipi 3. Iya, aku sendiri tidak menganggap bahwa like I've apprehended it. Itu kalau di dalam versi bahasa Inggris bilang I don't consider myself that I have already apprehended it. Bahwa aku sudah menangkapnya, kan dia bilang gini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus ya. Iya, coba aja ayat 12, Filipi 3 ayat 12 coba pahami itu. That I don't consider myself to have apprehended it because I myself have been apprehended. Padahal untuk kita mengenal Allah kejarlah juga, aku maka ditangkap. Untuk kita mengenal Allah saja kita juga terbantukan sekali ya Pastor dengan suratan Rasul Paulus ya. Beliau yang sudah sejauh itu saja mengenal Tuhan bisa bilang seperti itu, masih belum nyampe gitu. Iya. Jadi di tengah keterbatasan kita, Tuhan tahu ya kita sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan. Masa sih Tuhan tidak mau menyingkapkan dirinya, pribadinya. I think one prayer that several times, ya sering kali saya sampaikan dalam kata-kata doa saya bilang, Lord, introduce yourself afresh to me today. Perkenalkan lagi dirimu. Loh, maksudnya gimana? Bukannya udah kenalan dari semenjak berapa 30 tahun yang lalu. Tapi emang gak ada habisnya ya. Dan kita perlu tetap rendah hati untuk minta, perkenalkan dirimu kepadaku Tuhan. Something new. I may not know you in that area yet. Ya seperti orang menikah lah. Kadang-kadang seorang istri atau seorang suami berkata, aku udah kenal istri gue udah nikah berapa lama gitu. Tapi ada aja kan sisi-sisi dari pasanganmu yang you have not seen that, you just found that gitu, you found that out gitu, baru aja tahu gitu loh. Wow, quite exquisite gitu. Wow. Jadi perjalanan mengenal Tuhan itu menakjubkan ya. Iya. Ya, hari ini kita akan melanjutkan para pembelajar semua. Kalau di episode-episode sebelumnya kita sudah melakukan pembukaan bahwa ini kita memasuki seri yang baru ya. yaitu mengenai salah satu pengajaran Yesus yang kita bisa temukan di Injil Matius. Jadi di Injil Matius itu ada 5 pembelajaran atau 5 discourse, 5 pengajaran yang Yesus block teaching ya. 5 pengajaran yang Yesus sampaikan, dan satu dari 5 pengajaran itu kita bisa temukan dalam judul khotbah Yesus di bukit. Pasal 5 sampai pasal yang ke-7 di Injil Matius. Dan saat ini kita sedang meneliti satu persatu ucapan bahagia. Ucapan bahagia itu adalah pengajaran Yesus yang dimulai dengan kata berbahagialah. Nah, itu kita bisa temukan di Injil Matius pasal yang ke-5. Dan di Alkitab kita
Juga ada referensi di Lukas 6 ayat 20 sampai 23. Mungkin kita bisa melihat sebentar ya kali Pastor ke Lukas Lukas pasal 6. 6 ya ayat 20 sampai 23, dan kita perlu ingatkan diri kita juga bahwa pada saat Yesus menyampaikan khotbah di bukit ini, Yesus tidak hanya berbicara kepada orang banyak, tapi ada murid-muridnya juga yang hadir di tengah-tengah perkumpulan itu. Mmm, ya di Lukas 6 ayat 20 dikatakan, "Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata." Nah, di sini ada satu kata memandang murid-muridnya. Jadi pada saat Yesus menyampaikan ucapan bahagia, dan ucapan bahagia ini juga kita mau refresh kembali ya, Pastor If. Hmm. Ucapan bahagia ini adalah, mengenai cara hidup, mengenai gaya hidup, mengenai pola hidup orang-orang yang hidup dalam kerajaan sorga. Atau kita bisa bilang ini adalah upside down kingdom, inside out kingdom. Upside down and inside out. Kingdom, yes. Ini karena benar-benar terbalik ini, terbalik dengan sistem dunia yang kita sangat familiar dan kita sangat kenal saat ini. Dan kita sangat naturally Dan sangat living it out. yes, dan sudah mendarah daging sekali ya. Ya. Apakah itu definisi sukses, definisi bahagia, definisi, ya definisi-definisi positif, definisi-definisi yang dianggap lumrah oleh orang lain, ternyata pada saat kita mendengar ucapan yang disampaikan oleh Yesus, ini berbanding terbalik. Makanya ada hal-hal yang cukup kontradiktif kalau kita hanya memahaminya dengan kacamata kita sekarang. Ya. Ya. Dan kalau kita lihat perbandingan Lukas 6 dengan Matius 5, pada saat Yesus sebelum menyampaikan ucapan bahagia, Yesus memandang murid-muridnya. Jadi juga kita bisa menyimpulkan bahwa ucapan bahagia ini juga, murid, kau yang harusnya menangkap dan pay attention, Right. lebih fokus dengan apa yang diucapkan oleh raja yang hadir di hadapan mereka yang sedang menunjukkan kerajaannya. 2 episode sebelumnya kita membahas ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Lalu mengenai berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, hari ini kita akan coba mendiskusikan, membahas, menggali lebih dalam mengenai ucapan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Menarik sekali karena terjemahan bahasa Indonesia kita mengatakan lemah lembut. Kalau dalam pandangan saya atau imajinasi saya, orang yang lemah lembut ini kalem gitu ya Pastor If ya. Kalau kita pakai terjemahan bebas sehari-hari bahasa Indonesia ya, orangnya kalem, mungkin suaranya soft, bukan orang yang menggebu-gebu, lalu orang yang tenang pembawaannya. Tapi ternyata ini berbeda kalau kita melihat dalam bahasa aslinya. Nah, saya mau memberikan Pastor If kesempatan untuk bisa menjelaskan lebih dalam nih Pastor. Apa sih maknanya berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi? Oke. Eh, kita lihat di situ ya, berbahagialah, kita udah establish pengertian mengenai berbahagia lah. Iya. Artinya kata bahagia di situ atau berbahagialah atau diberkatilah di situ adalah makarios. Dan itu bukan kata yang beda dengan eulogia ya. Itu like when you pray untuk seseorang, ya kawan kita ada satu baru memulai di tempat pekerjaan yang baru, and then we pray a blessing. Iya. Nah, itu adalah eulogia. Kita memberkati Memberkati. supaya dia berhasil di tempat kerjanya. Jadi berkat itu akan mengiringi dia gitu loh, untuk dia bisa function, bisa berhasil gitu ya. Tetapi kata yang digunakan untuk diberkatilah atau berbahagialah di sini adalah makarios. Makarios itu adalah a state of being blessed already gitu loh. So itu bukan diupayakan lagi atau dihantarkan untuk menjadi berhasil, tapi itu merupakan sesuatu yang sudah condition atau suatu kondisi, sudah keadaan yang berbahagia. Dan kalau kita mulai itu dari pasal yang kelima ini ayat yang ketiga, itu dimulai karena seseorang recognize positioningnya, miskin di hadapan Tuhan, dalam positioning seperti itu. Dan saya waktu itu share kutipan dari David Pawson yang berkata bahwa ucapan bahagia ini adalah an instruction in how to
work out Mmm. your salvation. Mmm. Berarti is a done deal punya kan. Mhm. Working it out because something is already happening inside. Yes. Nah itulah makanya ini menghantar kita kepada pemahaman the upside down kingdom, the inside out. Ya, Kingdom, upside ya. down and inside out Mhm. kingdom gitu loh. Something already happen inside. Mhm. Dan sesuatu yang terjadi di dalam itu memampukan kita to live it out. Mmm. Jadi kita bukan living it out in order supaya Mhm. bisa acquire the kingdom. Mhm. Tidak, you are already there Mhm. and therefore Mhm. you can. Mhm. Kan gitu. Jadi kita di-empower gitu Mhm. loh. Jadi Mhm. keterbalikan sama Iya sekali nih ya iya. pemahamannya. Nah, lalu berbahagialah orang yang lemah lembut. Kata lemah lembut ini, when we hear that word lemah lembut ya, di dalam bahasa Indonesia kita, I mean dulu lah setidaknya ya, saya berpikir imajinasi saya kalau lemah lembut itu adalah ya lemah Mhm. dan lembut. Mhm. Nah itu appeal to the softer positioning gitu ya. Mhm. Jadi suatu posisi yang apa tidak berdaya atau kok kita mengasosiasikannya sebagai lunglai. Ya itu karena Karena keterbatasan bahasa Indonesia iya, kita ya. karena lemah, Lembut. lembut, ya kan? Soft itu lembut Mhm. itu kan. Jadi lemah, lemah tuh kok kayak lunglai gitu ya. Mhm. Jadi nggak keren banget nih kata lemah lembut ini Mhm. gitu kan. Nah, ternyata waktu kita cek bahasa Inggrisnya berkata meek, Meek. ya diberkatilah orang yang meek, Iya. ya kan? Ini belum ada terjemahan Indonesia yang tepat sih untuk kata meek ya. Belum Belum ada. ada. Ya Mhm. itu digunakan kata Makanya lemah ini, lembut. ya. Makanya imajinasi orang kemudian, wah ini nggak keren banget gitu, ini Iya. apa gitu Iya. kan lemah lembut Sulit, itu. heeh. Iya. Sementara di sini dikatakan orang yang lemah lembut itu karena mereka akan memiliki bumi. Mmm. Nah, ini kalau kita lihat ayat 5 ini, dalam khotbahnya di bukit seakan-akan Yesus itu merujuk, Mmm. seakan-akan dia merujuk ya. Mhm. Karena banyak Bible scholars dan commentator yang kemudian akan mengacu kepada suatu catatan di Perjanjian Lama di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37, Mmm. which happen to be one of my favorite Oke. chapters. Dan di ayat yang ke-11 dari Mazmur 37 itu berkata, "Tetapi orang yang rendah hati Ya. akan mewarisi negeri." Mhm. Mhm. Jadi kalau di sini dikatakan orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Ya. It's the same thing. Ya. Gitu loh. Di Perjanjian Lama digunakan rendah hati, Mhm. di Perjanjian Baru Yesus dalam Lemah khotbahnya lembut. mengutipnya dengan berkata lemah lembut. Mhm. And that the fact bahwa orang yang lemah lembut ini dalam kondisi yang diberkati, ya, it's a state already being blessed. Mereka lah yang akan menjadi pewaris Mmm. daripada negeri, Mmm. ya kan? Negeri di sini di dalam salah satu catatan ya ini saya rekomendasikan sekali ini Kenneth E. Bailey, Jesus Through Middle Eastern Iya. Eyes, ya. Kalau kita bicara negeri, dia merujuk kepada apa ya? Negeri itu mereka sedang menanti-nantikan kan untuk bisa mewarisi negerinya. Oh iya 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 kondisinya saat itu Iya, ya, the land. konteksnya, heeh. Yes, the land. Kapan finally mereka bisa menjadi possessor of that land? Mmm. Karena saat itu negeri mereka sedang dikuasai oleh penguasa-penguasa asing, Iya. ya. Jadi how are they going to possess? Bagaimana mereka bisa kembali Mmm. memiliki sebagai pemilik yang sah Mhm. daripada Tanah negeri, itu, iya. tanah itu, tanah perjanjian. Iya. Itu kan Iya. imajinasinya, ya kan? Jadi the Greek word for land Mhm. in this text is ge. Mmm. Ya, they shall inherit the land, ge. Now, which in the Old Testament translates the Hebrew word ares. Mmm. Jadi kalau ares di Perjanjian Lama, maka kata ge ini digunakan untuk teks Perjanjian Baru ya. Mmm. Dan kata ini ya itu dalam kelompok kata-kata itu artinya a land in general, Mhm. the land of promise, tanah Mhm. perjanjian, the inhabited earth, Mhm. ya planet bumi ini, the earth as the theater of history, ya Mhm. kan? Dunia sebagai teater atau Sejarah. panggung Sejarah. sejarah, ya. In the mouth of Jesus, the word eres atau land in this text no doubt refers to the land of promise. Makanya lihat ini rujukannya juga di Jesus is here quoting and slightly revising. Mhm. Dia mengutip dan sedikit merevise 3 verses from the Psalm 37. Jadi Iya. rujukannya itu positioning standing-nya itu dari Mazmur Iya. pasal ke-37. Mhm. Orang yang menantikan Tuhan, Mhm. orang yang rendah hati, ya, dan orang benar. Mhm.
Itu 3 ayat tuh. Mhm. Jadi ayat 9, 11, dan 29 dari Mazmur Mazmur 37 37, ya. ya. Di situ dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan Mhm, mewarisi negeri. mhm, Orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Orang yang benar mmm, shall inherit, akan mhm. mewarisi negeri. Jadi mungkin sama sekali berbeda dengan pandangan bangsa Israel pada saat itu ya, mereka bisa mewarisi negeri kalau menjajah. Di Iya, sinilah kesungsangannya ya, upside yes, down-nya yang kita upside bisa down. lihat, Jadi kan ini, Jesus is presenting an idea yang melawan arus melawan gitu ya. arus ya. Again kita mesti ingat bahwa apa yang dikotbahkan Yesus ini ada di dalam rentang sejarah di mana pada masa sebelumnya, itu ada dinasti Hasmonean Mhm, atau the Maccabee family mhm. yang dengan kekuatan apa ya, Militer, militer menentang penjajah with mhm, the physical strength gitu mhm, ya, menentang penjajah and it worked for 100 years. iya, 100 tahun berhasil gitu mhm, loh. So, m tentunya, apa ya, keberhasilan 100 tahun mendapatkan, kemerdekaan di negeri, itu kan menjadi suatu pola yang apakah itu akan berulang gitu loh. mmm, Nah, apa yang Yesus ajarkan dalam khotbah di bukit menjadi sesuatu yang sangat melawan arus mhm, pemikiran. mhm, Loh, ini maksudnya bukan kekuatan militer. mhm, untuk bisa mendapatkan kembali tanah yang dijanjikan Right. untuk mereka, Nah, ini adalah satu satu unsur nih, mhm, eee, apa ya, bertentangan sekali dengan pendapat orang. So if mmm, it's not with military power, mhm, dengan apa dong kita mhm, akan bisa mewarisi mhm, negeri? Nah, Jesus presented the idea bahwa orang yang, lemah lembut, mmm, jadi mengutip ya dan mhm, sedikit mengubah dari Mazmur pasal 30 tadi, orang benar, mhm, orang rendah hati, orang yang apa tadi tuh, mmm nanti-nantikan, iya, those who wait for the Lord, orang yang mhm, menantikan Tuhan, orang yang lemah lembut atau rendah hati, lalu orang benar. iya, Itulah yang akan menjadi pewaris mhm, daripada negeri, mhm, gitu kan. Nah, coba sekarang kita teropong kata kata apa namanya, kata meek ini mhm, ya, yang kemudian kalau meekness, mhm, meekness itu adalah proudest, mhm, ya. Jadi kalau, I'm writing down here, dia kalau, kata meek berubah menjadi meekness itu proudest, kalau meek itu praus, mhm, ya. Jadi bentukannya aneka ragamnya itu. Jadi kalau dia meek dia praus, kemudian itu adalah praus, kemudian kalau dia meekness itu adalah proudest. Nah mmm. saya, akan ajak kita untuk melihat, proudest ini gitu ya. Oke, let's let's see here. Kata proutes itu, salah satu ayat yang kita bisa, kaitkan adalah, Yakobus pasal yang pertama ayat ke-21 Mhm, ya. You wanna read that? yes. Yakobus 1 ayat 21. Menggunakan kata yang sama ya, Yakobus 1 ayat Iya, meekness dia di 21 situ, menggunakan kata proutes. lemah lembut Mhm, juga. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. nah, kita pernah pelajari kata lemah lembut Ya, ini ya, kemunculannya di dalam teks bahasa Indonesia juga mhm, ya. Tadi kalau kalau Matius menggunakan kata meek, lalu Yakobus di situ sama-sama lemah lembut ya, di bahasa Indonesia. Nah, kalau di, Matius lemah lembut itu adalah praus, kalau lemah lembut di Yakobus adalah, protes mhm, gitu kan, prautes. mhm, Nah, anyway kata lemah lembut ini seperti apa? mhm, Sampai dia menjadi virtue mmm, ya. Was it virtue? Galatia pasal yang kelima iya, ya, salah satu buah roh, daripada, iya, buah roh gentleness, ya, mhm, ya mhm, kan? iya, Ada kelemah lembutan toh, iya, right? iya, Nah, lemah lembut di sini apa? Sampai itu menjadi suatu mhm, virtue, mhm, gitu ya. Saya mencatat di sini, kelemah lembutan terhadap Tuhan, itu adalah watak roh. mmm, Di mana kita menerima urusannya, ini kalau bahasa Inggrisnya nice nih, meekness towards God is a God's handling, disposition, his dealings ya, yeah, of spirit in which we accept his dealings with us as mmm, good. mmm. Kita menerima Penanganan penanganan mungkin Tuhan, saya bilang ya, penanganan Tuhan terhadap diri hidup kita. kita, Mmm, diri kita sebagai sesuatu yang baik. Dan oleh mmm, karena itu tanpa memperdebatkan atau mmm, menolaknya gitu loh. mmm.
We accept it dengan legowo. Jadi itulah gambaran kelemah lembutan ya? Gambaran kelemah lembutan, bahwa kita membuka diri untuk Ditangani di-handle, Tuhan. ditangani oleh Tuhan tanpa mempertanyakan bagaimana Tuhan menangani Tanpa kita. memperdebatkan, tanpa menolak. Yes. Dalam perjanjian lama yang lemah lembut adalah mereka yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan daripada kekuatan mereka sendiri untuk bertahan melawan ketidakadilan. Jadi kelemah lembutan terhadap orang jahat berarti ya mengetahui bahwa Allah mengizinkan luka-luka yang mereka timbulkan dan bahwa Allah menggunakan mereka untuk menyucikan umat pilihannya dan bahwa Allah akan membebaskan umat pilihannya pada zamannya. Kelembutan atau kelemah lembutan adalah kebalikan dari ketegasan diri dan kepentingan pribadi. Itu berasal dari kepercayaan akan kebaikan dan kendali Tuhan atas situasi tersebut. Saya satu kali membaca, I've recommended it before. Saya baca buku Watchmeni ya, Remuknya Insan Keluarnya Roh. Ada satu chapter di situ, I think itu chapter 3 or chapter 4, di mana Watchmeni berkata begini, maybe you're wondering kejadian-kejadian yang menimpa kamu atau keburukan atau sesuatu yang dianggap buruk ya, and so painful, hal-hal yang menyakitkan yang terjadi dalam diri kamu. Tapi percayalah, that's the best that is allotted for you. You may not know it, you may not agree with it yet, tapi Allah dalam segala kebaikannya tidak mungkin salah. Allah dalam segala kebaikannya tahu apa yang terbaik buat kamu. Nah, itu kan sesuatu yang kemudian I had to come to term with. Secara logika maupun secara iman untuk bisa menerima gitu loh. Bahwa inilah jalurnya, the way God handles me. Pikiranku yang tidak yang terbatas ya again ya. Apakah manusia bisa mengenal Tuhan? Ada lagunya kan, jalanmu tak terselami. Memang tak terselami gitu loh. Tapi can we believe? Nah ini dia, meekness itu. Can we believe that God is good dan bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi pada hidup kita untuk kebaikan kita. Nah, kelemah lembutan itu adalah to trust Him completely without questioning that thing gitu ya. Ya, I grew also from the understanding bahwa meekness itu adalah control strength. Ada kekuatan tapi kita bisa mengendalikan kekuatan itu. Iya. Kekuatan yang dikendalikan. Right. Dikendalikan atau kita mengendalikan? Kita yang mengendalikan. You sure? Iya kekuatannya yang kita jadi dikendalikan kan. Artinya kekuatan itu bisa aja kita keluarkan semuanya. Tapi karena ada meekness jadi dikendalikan. Nah ini yang menarik Niki. Kita kendalikan atau dikendalikan. Kalau dikendalikan it is as if there is pengendali yang lain kan. Kalau kita mengendalikan it is as if kita with our own sheer strength. Kita sadar dengan kesadaran. With our own sheer strength, dengan kekuatan kita sendiri, can we actually? Banteng ini bisa dikendalikan? Iya, nggak ya bisa. Kan? Jadi kita melihat di sana dinamika, di mana kita, kalau dengan hati-hati saya menggunakan kata ini, bahwa kita mengizinkan we allowing ourselves untuk submit to be handled by the Lord, untuk kemudian banteng yang membara-bara itu hak jawab, hak menuntut balas, hak untuk angkat suara, ya, merelakan itu semua dan meletakkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Ya, bahwa pembalasan adalah milik Tuhan, you know, and trusting Him completely. Kita bisa relate virtue ini ya, kualitas mengenai meekness ini. Tadi ada kata khususnya dalam masa-masa momen-momen ketika kita mengalami ketidakadilan. Di situ kan control strength-nya yang sebenarnya kita bisa lihat termanifestasi. Disitulah meekness baru benar-benar terasa. Saya punya meekness apa tidak? Karena setiap kita punya hak untuk membalas, punya hak untuk menjawab. Itu nggak perlu diajarin yang bagian itu. Itu come naturally. Itu natural banget ada dalam diri kita. Apalagi kalau merasa tidak
nggak adil ya. berbuat salah. Ya, perlakuan yang tidak adil yang kita Ya, dapatkan. ya, Kita bisa jawab balik, kita bisa membalas seperti apa yang kita inginkan. ya, Namun kita baru ngerti bahwa kita ditangani oleh Tuhan, meekness itu memang ada dalam diri kita pada saat kita memilih dan oleh anugerah Tuhan kita bisa mengendalikan diri dan menyerahkan hak balas, hak jawab itu dan mempercayakan itu kepada Tuhan untuk melakukan bagiannya. ya. Itu baru lebih real gitu bahwa maksudnya sesuai banget ya dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel dan pada saat Yesus menyampaikan ini kan tentu saja audiensnya adalah orang-orang yang memahami Mazmur pasal ke-37. Iya. Mereka Karena hafal itu. mereka tahu, mereka hafal, apalagi kita di episode sebelumnya kita bilang ya, anak-anak Yahudi pada zaman dulu itu nggak boleh lewat tuh, Iya, pendidikan untuk bisa right. menghafal, Taurat Pada ya, saat mereka bar menghafal tanah. mitzvah, mereka harus the Yes, son of the law, right? iya. Mereka harus perlu menghafal. Yes, Ya, dan pernah dalam suatu masa bangsa ini melakukan pembalasan. iya, Tadi Pastor If bilang, oleh keluarga Maccabee, iya, mereka melakukan pembalasan atas ketidakadilan yang mereka iya, dapatkan. Dan ternyata, Raja Yesus hadir dan memberitahu bahwa ternyata pada saat masa ketidakadilan itu, bukan cara itu bukan ternyata, cara itu. untuk memperoleh kembali hak yang seharusnya kamu peroleh. Karena tanah perjanjian sudah dari zaman Yosua, Pastor, mereka udah bagi-bagi tanah, Iya, iya. udah menjadi milik mereka. Right, right, right. Dan ya ini menjadi refleksi pribadi kita ya Pastor If, apakah saat ini Anda merasa ada hak-hak yang harusnya Anda terima? Hmm. Ada hak-hak yang Anda tahu sekali itu adalah milik Anda. Tapi hari ini dalam kerajaan Tuhan, dalam kerajaan Allah, cara untuk mendapatkannya bukan melakukan agresi militer, Mhm. bukan dengan demo besar-besaran, Bukan turun ke jalan. bukan dengan turun ke jalan, Ya, bukan dengan apapun lah cara kita melakukan hak jawab kita. Ternyata adalah dengan cara meekness. Aduh itu susah sih, itu susah. Bener nggak menurut Anda bagaimana nih yang mendengarkan? right. Masuk akal nggak sih? Gimana caranya untuk mendapatkan hak kita kalau kita tidak pernah bersuara? Oh ya, saya juga di debat seperti itu. Itu susah sekali. Iya. Lalu yang perlu mengontrol dan mengendalikan diri adalah orang-orang yang sangat yang sangat dominan kepribadiannya, Vokal. yang sangat vokal. Iya, aku punya hak jawab. Wah, saya punya Saya 1000% berhak untuk didengar alasan. juga gitu kan. Iya, Oke. I mean, mempertarungkan itu semua emang nggak akan ada habisnya gitu ya. wah nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Dunia kenal dengan cara itu ya, Iya, makanya ada namanya perang, iya. untuk memperoleh kembali hak-hak tanah-tanah yang sedang diperjuangkan pada saat ini. Hmm. Iya, jadi gimana Pastor tolong dilanjutkan? No, no, I think, Iya, to conclude adalah, eee, ternyata ajaran itu yang Yesus berikan. mmm, Dan agree, seperti yang kamu sampaikan tadi, ini adalah sesuatu yang sangat melawan arus, which mmm, is why tidak bisa dipraktekkan sebagai behavior modification. Ini virtue mmm, yang datang dari dalam, ya. Makanya di episode sebelumnya kan kita kutip firman Tuhan itu, bahwa di dalam Tuhan, we are partakers of the divine nature of mhm God, mhm ya. Yesus sendiri berkata, "Learn of me, mhm, because I'm meek and lowly." mmm, Belajar daripadaku. mmm, Kan pikulah akuku, belajar daripadaku. iya, Sebab aku lemah lemah lembut. lembut. He himself is meek and lowly. Wah, ini Tuhan kita yang Tuhan kita punya kualitas itu. mhm, It is in him gitu loh. iya, Loh, dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita. mhm, Dia yang dicambuk, dipukuli, dicabut jenggotnya dan I mean all of that. mhm, Dia lakukan itu. mhm, Sampai rupa pun tidak. Itu yang mmm, terjadi untuk Yesus di atas kayu salib. Dia dari semua orang dia punya hak jawab, dia tidak berdosa, dia tidak punya salah gitu loh. mhm, Dan dia katakan, "Learn of me, for mmm, I am meek and lowly." mmm, That is in him gitu loh. mmm. Nah makanya in order to live that way, nggak mungkin kita dengan behavior modification, nggak Oh nggak tahan, tahan, nggak tahan. nggak akan tahan. Tapi kualitas ini kan yang dibentuk oleh Tuhan. Mmm, Dan saya berpegang sekali sama apa yang Tuhan janjikan, bahwa di dalam dia, we are partakers of the divine nature of God. iya, Kita dapat mengambil bagian dari kodrat ilahi. What mmm, makes God God? Apa yang ada di virtue yang ada di dalam dia. mmm, yes, Makanya buah dari berdiamnya Roh Kudus di dalam kita tuh apa? salah satunya kelemah Lemah. lembutan. Wah. Bagaimana dengan Anda para pembelajar yang berproses hari ini dengan kata lemah lembut?
Tentunya ini adalah sesuatu yang mungkin asing untuk kita semua yang terlahir dengan memiliki hak jawab, hak bela diri, hak untuk bisa bersuara juga, apalagi kita tinggal di negara demokrasi, yang setiap orang bebas untuk mengungkapkan pendapatnya dan Hmm. suaranya. Namun hari ini kita belajar bahwa kewarganegaraan kita sebagai bagian dari warga negara kerajaan sorga, dalam kepemerintahan ini tidak mengenal yang namanya hak balas, hak jawab, hak untuk membela, untuk mendapatkan kembali apa yang harusnya menjadi bagian kita. Ternyata untuk memperoleh bumi, tadi dikatakan ya, mereka akan memiliki bumi, mereka akan mendapatkan apa yang sudah dijanjikan, bukan dengan cara militer, bukan dengan cara gencatan senjata, bukan dengan cara kita melakukan, eee, perang, ya apapun bentuk perangnya, namun dengan cara kita memiliki kualitas lemah lembut atau meekness, meekness lah ya, karena bahasa Indonesia kita masih belum cukup tepat untuk bisa mengganti kata meek atau tadi protes tadi ya. Dalam ya Protest. Proud. dalam bahasa aslinya. Kami berdoa hari ini kita bisa sama-sama mengizinkan diri kita ditangani oleh Tuhan, Right. khususnya Yes. di area-area yang mungkin saat ini Anda sedang bergumul, Anda sedang bergulat, namun kita mau belajar untuk meletakkan hak-hak yang kita pikir kita bisa layangkan kepada orang-orang yang tidak adil dalam hidup kita berikan kepada Tuhan kita, hakim yang adil. Mhm. Dan silakan Anda bisa share refleksi Anda dari pembelajaran kita hari ini. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Memiliki bumi. Silakan share juga testimoni Anda bagaimana Anda mempraktekkan dan akhirnya Anda memperoleh kembali kebahagiaan Anda yang sesungguhnya pada saat kita semakin memiliki karakter lemah lembut. Oke, Pastor Eve, thank you. Kita akan sambung lagi ya di Yes. episode berikutnya, masih dengan ucapan bahagia yang Yesus sampaikan di bukit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.